Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut pada bab listrik statis. Kita masuk pada contoh soal. Sekarang kalian perhatikan di sini ada 3 buah titik A, B, C membentuk segitiga sama sisi berjarak 3 cm. Titik-titik tersebut memiliki muatan masing-masing secara berurutan sebesar 15 mikrokulum, 40 mikrokulum, dan 2 mikrokulum. Hitunglah gaya elektrostatis total pada titik C. Nah, jadi di sini berarti segitiga sama sisi, berarti nilainya jaraknya itu sama ya, antara AC dan BC itu sama, kemudian AB juga sama ya. Sekarang di sini kita lihat untuk muatan A. Muatan A di sini adalah 15 mikrokulum. 15 mikrokulum kita konversikan dalam satuan kolum itu adalah 15 kali 10 pangkat negatif 6. Karena 1 mikrokulum diubah dalam satuan kolum itu adalah 10 pangkat negatif 6. Kemudian QB sama dengan 40 mikrokulum sama dengan 40 dikali 10 pangkat negatif 6. Muatan C itu sama dengan 2 mikrokulum sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 6. Dan jaraknya itu adalah 3 cm diubah dalam satuan meter menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 2. Jadi kalian perhatikan di sini yang ditanyakan adalah berapa gaya elektrostatis total pada titik C. Jadi kita menggunakan analisis vektor ya. Oke, sekarang kita lihat di sini titik C untuk mencari gaya pada AC, sehingga di sini menyatakan FAC. Ini lihat di sini ada FAC, kemudian antara B dan C di sini menjadi FBC, sehingga resultannya itu adalah berapa nilai FC-nya. Oke, berarti yang di sini yang ditanyakan berapa nilai FC-nya. Ya, sekarang kita cari FAC-nya. Nah, FAC di situ berarti ada muatan A dan C, sehingga nanti jaraknya juga adalah RAC. Karena tadi jaraknya sama, maka nanti di situ nilainya sama ya untuk jaraknya. Sekarang K-nya itu nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2 dikali 15 kali 10 pangkat negatif 6 kolom dikali dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6 kolom, kemudian dibagi dengan 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter pangkat 2. Jadi kita cari lagi, kita uraikan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2, kemudian 30 dikali dengan 10 pangkat negatif 12. Jadi ini 15 kali 2 itu adalah 30, negatif 6 dikurang 6 maka menjadi negatif 12. Kemudian 3 kali 10 pangkat negatif 2 kita kuadratkan sehingga menjadi nilainya adalah 9 kali 10 pangkat negatif 4 meter pangkat 2. Maka hasil dari gaya pada muatan AC itu adalah 300 Newton. Kemudian FBC ini adalah K dikali QB dikali dengan QC per RBC kuadrat. Jadi K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. QB-nya itu adalah 40 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. QC-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. RBC-nya, jadi RAC dengan RBC itu sama ya, nilainya adalah 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter pangkat 2. Sehingga kita uraikan lagi menjadi 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2 dikali dengan 80 kali 10 pangkat negatif 12 kolom pangkat 2. Jadi di sini 40 kali 2 jadinya 80 ya. Kemudian 3 pangkat 2 itu 9, 10 pangkat negatif 2 dikali 2 berarti menjadi 10 pangkat negatif 4. Maka nilai hasilnya adalah 800. Maka gaya elektrostatis total pada titik C
ini kita resultankan menjadi FC sama dengan akar FAC kuadrat ditambah FBC kuadrat ditambah 2FAC dikali FBC cos alfa. Jadi cos alfanya adalah 120. Jadi 60 ditambah 60 sehingga menjadi 120 ya. 300 pangkat 2, maka 3 pangkat 2 itu adalah 9. Kemudian 10 pangkat 2 itu nilainya adalah 10 pangkat 4. Ya, 10 pangkat 4. Kemudian 8 pangkat 2 ini 64. Ini yang 00 itu dijadikan 10 pangkat 2. Pangkat 2 maka nilainya adalah 10 pangkat 4. Kemudian di sini ada 3 kali 8 itu adalah 24. Karena 3 kali 10 pangkat 300 itu adalah 3 kali 10 pangkat 2, berarti kan 10 pangkat 2 dikali dengan 10 pangkat 2 jadinya menjadi 10 pangkat 4. Cos 120 itu negatif setengah, sehingga di sini kita dapatkan akar 49 kali 10 pangkat 4. Maka dari akar tersebut hasilnya adalah 7 kali 10 pangkat 2 Newton, itu sama dengan 700 Newton. Jadi gaya elektrostatis total pada titik C itu adalah 700 Newton. Nah, sekarang contoh berikutnya. Di sini ada 3 buah muatan ya. 3 buah muatan A, B, dan C yang tersusun seperti gambar. Jadi kalau di sini ada A, B, dan C. Maka di sini kalau dia ke kiri berarti dia menyatakan tarik menarik, kalau dia juga ke kanan berarti dia menyatakan tarik menarik ya. Nah, sekarang di sini jarak antara AB-nya ini adalah 1 meter dan BC juga 1 meter. Nah, jika QA itu sama dengan 1 mikrocoulomb, kemudian QB itu 2 mikrocoulomb dan QC 4 mikrocoulomb dan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Tentukan besar gaya kolom pada muatan B. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita cari dulu satu persatu. FBA ya. FBA sama dengan K dikali QB dikali QA per RBA kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya tadi itu 2, kita ubah dulu dalam satuan kolom, mikrokolom menjadi kolom, sehingga menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 6. Kemudian QA-nya 1 kali 10 pangkat negatif 6, dan RBA-nya itu adalah 1. Ya, jadi kita kuadratkan 1 pangkat 2. Jadi 9 kali 2 dikali 1, berarti nilai hasilnya adalah 18, sementara 9 kurang 6 itu adalah 3 dikurang 6, maka nilainya adalah negatif 3. Maka gaya pada muatan BA itu adalah 18 kali 10 pangkat negatif 3 Newton. Kemudian FBC-nya sama dengan K QB dikali QC per RBC kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9, QB-nya itu 2 kali 10 pangkat negatif 6, dan QC-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat negatif 6, dan RBC-nya adalah 1. Ya. Jadi 1 kuadrat. Kita kalkulasikan lagi, kita jumlahkan nilainya. Nah, di sini 9 kali 2 berarti 18 ya. 18 kali 4 maka nilainya adalah 72 dikali dengan 9 kurang 6, 3 kurang negatif 6 jadinya negatif 3. Jadi 72 kali 10 pangkat negatif 3. Maka gaya yang bekerja pada muatan B itu adalah FBC dikurang dengan FBA. Sehingga nilainya adalah 72 kali 10 pangkat negatif 3 dikurang dengan 18 kali 10 pangkat negatif 3, nilainya adalah 54 kali 10 pangkat negatif 3 Newton. Oke, kita beralih pada contoh berikutnya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada muatan Q1 yang nilainya adalah negatif 9 mikrokolom dan Q2 itu 1 mikrokolom dengan jarak 1 cm ya. Agar partikel tidak dipengaruhi gaya kolom titik P, jadi harus diletakkan di. Nah, sekarang perhatikan. Di sini kita misalkan ya, misalkan muatan P-nya ini kita letakkan diletakkan pada jarak
X cm dari muatan Q1 ya. Sehingga kita nyatakan R1-nya itu adalah X cm. Kemudian R2-nya itu adalah 1 dikurang X cm. Jadi dari sini ke sini ya, menyatakan adalah 1 dikurang X cm. Sehingga kita bisa uraikan gunakan persamaan K dikali dengan Q1 dikali Qp per R1 kuadrat sama dengan K Q2 dikali Qp per R2 kuadrat. Jadi Qp ini bisa kita coret, K-nya juga kita bisa coret, kita hilangkan ya, sehingga hanya ada R2 per R1 kuadrat sama dengan Q2 per Q1 ya. Jadi R2 per R1 kuadrat sama dengan Q2 tadi nilainya adalah 1 kali 10 pangkat negatif 6, Q1-nya adalah 9 kali 10 pangkat negatif 6. Jadi kita coret 10 pangkat negatifnya, 10 pangkat negatif 6-nya, maka hanya tersisa 1/9 ya. Agar ruas kiri dan ruas kanan ini sama, maka kita akar kuadratkan. Sehingga R2, R1 pangkat 2 ini kita kuadratkan menjadi R2 per R1. Kemudian 1/9 kita akar kuadratkan menjadi akar 1/9. Maka R2 per R1-nya itu sama dengan akar 1 adalah 1, akar 9-nya itu adalah 3. Nah, oke, kita kali silang di sini. 3 kali R2 sama dengan 1 kali R1 sama dengan R1. Sekarang kita lihat, kita masukkan nilai dari R2-nya ya. R2-nya itu adalah 1 dikurang X. Sehingga di sini 3 dikali 1 kurang X sama dengan X. Maka kita kalikan yang ada di dalam kurung, 3 kali 1 itu adalah 3. 3 kali negatif X, maka nilainya adalah negatif 3X, itu sama dengan X. Sehingga 3 sama dengan X ditambah dengan 3X, pindah ruas ya, yang tadinya negatif sehingga menjadi positif. Maka kita jumlahkan 3 sama dengan X tambah 3X itu sama dengan 4X. Maka X-nya itu adalah 3/4 cm. Oke, cukup sekian contoh soal yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.